Dan hal ini yang membuat saya sangat-sangat merasa bersyukur, karena saya bisa bertemu dengan satu-satunya pribadi yang bisa menjamin masa depan saya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau boleh saya pinjam kalimat ini dari gembala saya senang sekali memakai kalimat ini karena saya meyakini kalimat ini, bahwa agama boleh banyak, nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, tapi juru selamat hanyalah Yesus Kristus, Tuhan dan Raja di atas segala raja. Ini adalah cuplikan video ketika Asmiranda memberikan pernyataan tentang agama barunya di hadapan jamaah Kristen. Ketika itu belum ramai kajian-kajian perbandingan agama, khususnya antara agama Islam dan Kristen, seperti saat sekarang ini. Pada masa kini, sangat banyak bermunculan mualaf baru yang rata-rata dikarenakan pencarian agama Islam melalui video-video perbandingan agama dari para mualaf terdahulu. Apakah hal ini akan menyebabkan Asmiranda menyesal telah keluar dari Islam? Mari kita simak cuplikan video yang menjawab pernyataan-pernyataan Asmiranda di video ini. Tapi juru selamat hanyalah Yesus Kristus, Tuhan dan Raja di atas segala raja. Berikut ini adalah penjelasan dari Koh Dondi yang bisa menjadi tanggapan atas pernyataan Asmiranda tadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah jalan lurus. Nabi Isa alaihissalam itu sudah mengatakan kepada Bani Israel, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah jalan yang lurus. Kalau di Bible, Yesus mengatakan akulah jalan dan hidup dan kebenaran. Ya nggak ada yang salah sebenarnya Pak dengan perkataan itu. Sebagai Nabi, Yesus adalah jalan buat sampai kepada Bapa. Karena apa bilangnya? Tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Betul kan Pak? Betul. Sekarang kalau zaman bangsa Israel, nabinya Nabi Musa alaihissalam, jalan kepada Bapa siapa? Apa Yesus juga? Kan Yesus belum lahir. Nah terus jalannya bangsa Israel dulu siapa ketika zaman Nabi Musa? Ya Nabi Musa kan? Nah, ya berarti setiap nabi-nabi itu adalah jalan untuk sampai kepada keselamatan. Itu Tuhan Yesus Kristus. Berikut ini adalah penjelasan dari Koh Dondi yang bisa menjadi tanggapan atas pernyataan Asmiranda tadi. Yesus dan Isa itu sama. Iya. Cuman kalau di Kristen Yesus jadi Tuhan, Isa masih di Islam hanya Nabi. Iya, begitu. Kalau di Bible nih, iya. Yesus ngaku Nabi nggak? Enggak sih. Aku. Oh di Bible ya? Di Bible Yesus sendiri ngaku Nabi, orang lain juga nyebut dia Nabi. Kenapa jadi Tuhan? Gereja yang Tuhan. Oh itu dari gereja. Ya. Ya awalnya sih mungkin dari ajaran yang disebut dengan surat-surat Paulus. Cuman menurut saya, Paulus sendiri juga tidak menganggap Yesus sama dengan Bapa. Nah iya itu. Betul. Ada beberapa ayat perkataan yang disebut atau dianggap perkataan Paulus. Sebenarnya maksudnya Paulus itu bukan Yesus sebagai Allah, tetapi oleh penerjemah, penyalin itu agak sedikit dirubah. Jadi seolah-olah Yesus itu ya Allah. Nah iya agak kalau baca Alkitab versi Indonesia mungkin agak rancu lah di situ. Banyak itu ada di Roma 9 ayat 5, ada di 2 Petrus 1:1. Banyak orang di luar sana yang beranggapan saya ikut Tuhan Yesus maka hidup saya akan susah. Berikut ini adalah penjelasan dari Koh Dondi yang bisa menjadi tanggapan atas pernyataan Asmiranda tadi. Yang bikin Kristen siapa? Ya Yahudi. Tapi apakah, nih pertanyaan pentingnya gini, apakah Yesus yang menciptakan agama Kristen? Apakah Yesus yang mengajarkan agama Kristen? Itu yang harus dipertanyakan kan? Sekalipun di dalam perjanjian baru mereka, Yesus sekalipun tidak pernah mengucapkan kata Kristen. Apalagi mengajarkan konsep ketuhanan Kristen. Apalagi mengajarkan konsep keselamatannya Kristen. Nggak ada. Yang Yesus ajarkan di dalam perjanjian baru, ya, hanya untuk di 4 Gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yesus hanya meneruskan ajaran Musa. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad, meneruskan Ulangan 6 ayat 4. Itu yang disebut dengan ajaran Musa, ya kan? Yesus meneruskan. Apakah Yesus mengajarkan kalian kalau nggak percaya aku Tuhan dan Juru Selamat yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kalian nggak akan selamat? Nggak ada begitu. Itu adalah kalimat Paulus. Yesus ngomongnya apa? Kalau lu nggak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, lu nggak akan masuk kerajaan sorga.
Nah, itulah tadi beberapa tanggapan ilmiah yang disampaikan oleh Koh Dondi Tan. Bagi yang belum tahu, Koh Dondi Tan adalah seorang mu'alaf yang memilih agama Islam karena pencarian ilmu dan keimanan. Tanggapan-tanggapan yang diberikannya memang bukan secara langsung untuk Asmiranda. Namun tanggapan-tanggapan ini adalah beberapa dari banyak tanggapan yang bisa diberikan atas pernyataan dan pertanyaan dari orang non-Muslim, khususnya Kristen. Apakah dengan mendengar ini, Asmiranda akan menyesal telah meninggalkan Islam? Wallahu alam, bisa kemungkinan iya dan bisa kemungkinan tidak. Namun apapun itu hendaknya seseorang telah melakukan perenungan yang matang sebelum mengambil suatu keputusan penting. Begitu juga dalam memilih agama. Kebanyakan orang memiliki agama adalah atas dasar pilihan orang tua sebelumnya. Banyak dari mereka tidak mengerti dan memahami isi dari kitab agama mereka masing-masing. Beruntunglah bagi mereka yang terus mendalami ilmu agama. Dengan mendalami ilmu agama, maka insya Allah seorang Muslim akan semakin kokoh memeluk agama Islam. Di sisi lain, dengan mendalami ilmu agama masing-masing, maka seorang non-Muslim akan menemukan kebenaran yang sejati, yaitu kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah tadi video tentang tanggapan yang diambil dari Koh Dondi Tan terhadap pernyataan-pernyataan Asmiranda. Semoga video ini bermanfaat. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.